Oh iya toh. Bentar, bentar. Aku bikin judulnya Faisal jadi pindah ke tengah ya sekarang ya. Iya benar. endorse hacking. Bentar, aku coba bikin Halo pin. teman-teman, ini ada Zudan, Halo teman-teman semua, selamat datang di Gun, IG Live. Rizal Pratama. Wah, ramai juga ya malam-malam ya. Iya, lumayan. Ini boleh nih teman-teman absen dulu dari kota mana boleh, boleh. Selamat malam. Nah, eh aku mulai dari ngobrol santai kali ya, Mas. Gimana sekarang? Boleh. Sekarang lumayan ya kayaknya Udah Ramadan. lama nih kita, udah lama nggak ngobrol kayaknya kita. Iya betul. Padahal sempat 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 dekat juga ya, sempat di area sini waktu itu ya. Lihat-lihat Iya, di story-nya. Tapi iya, kayaknya iya, iya. Ramadan nih makin oke ya penjualan. Saya nggak tahu nih teman-teman yang di sini juga makin oke nggak nih Ramadan ini. Kalau yang Iya, gua rasa sih harusnya makin oke makin juga sih. baik ya. Di tempatnya Faisal gimana? Makin oke nggak? Malah lebih tinggi sekarang gitu. Lebih Cuman tinggi sekarang. sebelum sebelum Ramadan kemarin agak turun dikit. Tapi karena Ramadan jadi naik kayak gitu. Nanti Iya, iya. Lebaran harusnya puncak nanti. Kemarin tuh sempat ada yang aneh emang di awal-awal Ramadan ya minggu pertama ya. Entah kenapa kok kayaknya semuanya turun gitu ya, sepi ya. Iya, 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 benar. Mungkin pada nyiapin dulu. Nah, ini udah nanya endorse hacking gimana tuh. Nah, nggak apa-apa, nanti kita bahas dulu. Ini ada dari Makassar, Magelang. Wah, jauh-jauh juga nih. Oke, So, oke. Kak Iza. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, teman-teman. Nah, jadi di malam ini tuh kesempatan kali ini aku mau apa ya? Tanya-tanya sama Mas Yosef tentang strategi endorse hacking. Jadi ini bermula dari ini aku kayaknya tipe nih endorse hacking. Iya, ya udahlah kayak gitu. Endorse hacking. Intinya strategi gimana kita bisa mengenalkan produk kita atau mempromosikan produk kita ke lebih banyak orang dengan bantuan endorse teman-teman influencer ataupun artis lah kayak gitu. Nah, Hmm. ini juga bermula dari beberapa pertanyaan teman-teman juga yang dimana khususnya tentang endorse. Nah, aku bisa jawab semampuku kan. Nah, di sini aku mau belajar atau mau tanya-tanya lebih detail sama Mas Yosef. Di mana beberapa bulan yang lalu kayaknya baru testing itu ya, endorse yang lebih gila ya kayaknya. Kemarin iya kita sempat di Ramadan ini sama kemarin sebelum Ramadan itu kan kita ada buka cabang baru studio. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru join juga belum kenal aku, salam kenal. Jadi saya pebisnis di salon klinik ya. Dan biasanya kita kan buka cabang. Kemarin tuh kita coba paralel endorse 30 influencer dalam satu hari. Jadi 25 sampai 30 Hmm. influencer. Jadi kan kalau launching biasanya pasti ada supaya notice pasar kita bisa tembus kelihatan kita lagi ada launching kan ada campaignnya kan. Nah campaign itu kemarin kita paralel 30 influencer gitu kurang Hmm. lebih. Tapi endorse hacking ini teman-teman nggak harus influencer yang besar-besar ya. Mungkin kita pikirannya kalau endorse tuh harus influencer yang jutaan gitu kan. Nah kemarin tuh kita 30 influencer itu budget yang keluar itu mungkin sama kayak kalau kita endorse satu influencer yang cukup gede atau micro influencer atau macro influencer. Jadi total 30 influencer itu cuma sekitar 6 jutaan lah gitu. Jadi murah banget kan Hmm. sebenarnya gitu. Dapat 30 orang gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman sekarang ngelihat nih banyak yang coba untuk endorse. Cuma kepikirannya gimana ya caranya saya bisa endorse dengan budgetnya itu nggak harus besar banget gitu. Apalagi kita Iya, UMKM. Itu sih ya. yang kan bisa di-sharingin dari endorse hacking. Nah, endorse hacking ini menarik. Jadi ini bukan tentang endorsement ya teman-teman ya, tapi cara untuk nge-hack endorsement. Jadi beda antara kita Iya, belajar endorse sama belajar nge-hack endorsement, teman-teman. Nah, yang ini ya. Jadi kita karena disebut endorse hacking itu karena kita coba untuk ngakalin cara endorse yang biasanya gitu. Sehingga teman-teman yang UMKM pun bisa mulai endorse. ya, jadi ini cocok buat teman-teman yang baru mulai ataupun yang sudah mulai tapi endorse-nya belum ada hasilnya karena kebanyakan apa ya sudah mulai duluan endorse tapi apa ya fundamentalnya tuh belum dapat. Kenapa harus endorse dan strateginya apa tuh nggak dapat tapi cuma ikut-ikutan doang. Makanya di sini biar lebih detail ya kenapa sih pertama sih kenapa sih kita harus endorse menurut Mas Joseph tuh kenapa? Apakah masih efektifkah sekarang? Apakah nggak kayak gitu? Mulai Nah, awalnya dulu mungkin aja.
pertama aku tanya teman-teman ya di sini nih, teman-teman di Ramadan ini salesnya gimana? Kalau kita ternyata udah jualan juga tapi nggak ikutan naik nih kayak Bro Faisal kayak aku, nah itu berarti ada something wrong nih di Ramadan kan? Berarti karena semua orang jualan itu lagi naik sekarang, tapi mungkin teman-teman merasa kok aku nggak naik ya. Nah berarti teman-teman ada yang harus dievaluasi nih sekarang. Nah salah satunya mungkin adalah dari cara teman-teman melakukan endorsement juga. Mungkin itu ya, mungkin kita coba lihat bareng-bareng nih. Jadi kenapa aku menyarankan endorsement? Karena biasanya teman-teman udah punya metode, misalnya udah belajar ke sana kemari mengenai advertising, atau bahkan udah coba untuk buat konten. Tapi yang sering kita kurang ada strateginya adalah strategi endorsement. Nah, kenapa aku buat namanya endorse hack? Karena ini cara yang menurutku paling mudah, paling cepat, paling rendah resiko juga. Karena kenapa Hmm. namanya endorse hacking? Karena kita ngopi dari cara orang lain endorse. Jadi di luar sana kan udah ada banyak brand-brand besar itu melakukan endorsement kan. Mereka tuh udah apa ya, buang budgetnya besar ya, kayak kita advertising di Facebook, di Instagram itu kan buang budget buat testing. Nah, brand besar tuh udah melakukan itu sebetulnya. Jadi kalau teman-teman tinggal mengamati dari situ terus tahu cara endorse hackingnya, nah kita tinggal copy paste nih campaign mereka ke tempat kita atau influencer mereka ke tempat kita. Jadi teman-teman lebih cepat untuk menghasilkan endorsement yang lebih sukses lagi. Nah kurang lebih endorse hacking itu kayak gitu. Nanti Hmm. biasanya kan kita kalau pebisnis ya, gimana sih cara suksesnya? Ya kita tinggal cari orang yang sukses, terus kita remodel kan. Oh dia orangnya udah Ya. sukses nih, kita tiru behaviornya, kita tiru mindsetnya, terus kita coba lakukan seperti mereka. Ternyata kita sampai beneran sukses. Nah kurang lebih filosofi itu kita bawa ke endorsement. Jadi namanya endorse hacking. Nah, terus kalau dari versi Mas Yusuf ini mungkin boleh di sharing juga apa sih yang perlu disiapin pertama kali itu endorse tuh apakah dari toko pertama itu langsung endorse itu cocok apa enggak? Apakah perlu disiapin kontennya dulu? Apakah udah perlu disiapin tokonya dulu baru kita endorse? Atau kita tuh versi apa ya? Ibaratnya kita udah pecah telur dulu apa udah ada penjualan sedikit dulu baru endorse. Endorse itu sebagai eh, penjualan pertama atau sebagai scale up-nya gitu. Iya, iya. Nah, ini menarik banget nih. Jadi endorse tuh terlibat di semuanya kan sebetulnya kan. Kayak ada tahapan penjualan, awalnya ngisi tokonya dulu. Tokonya keisi, baru kita marketingin atau dijual keluar supaya orang banyak yang tahu brand kita. Nah, yang jarang orang lakukan tuh sebenarnya ngumpulin dulu nih, ngumpulin, aku sebutnya digital asset sih. Jadi kalau kita punya aset kan kita bisa gunakan berkali-kali kan, kayak foto produk, terus endorsement, materi influencer gitu. Nah, pertama teman-teman tujuan endorsement itu get content. Jadi bukan pertama-tama aku langsung datengin sales gitu, ya itu mungkin akan sulit langsung terjadi penjualan kan. Kalau aku nih misalnya contohnya di tempatku ini satu bulan ini itu ada dua tim nih, jadi satu tim itu untuk get content tujuannya, satu lagi ini untuk drive exposure kan. Nah orang yang get content ini tuh ngumpulin dari influencer-influencer yang nggak gede sebetulnya, kayak mungkin dia Hmm. 5.000 followers, 10K followers, 15K followers gitu. Itu kan follower segitu mereka tuh belum terlalu, satu belum terlalu mahal, dan kedua belum tentu dapat endorse ya, karena mereka ini Ya. masih lagi kayak naik mau jadi influencer tapi belum sering dapat endorse juga. Nah teman-teman bisa ajak mereka kolaborasi misalnya dengan barter contohnya. Dalam satu bulan ini misalnya saya targetin ke tim saya itu harus dapat barter foto dan video 30 ke kurang lebih ya sekitar 20-an influencer lah gitu. Jadi aku punya konten-konten terus nih, konten influencer gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak tahu bahwa itu mungkin dilakukan gitu. Nah Ya. dan itu ngurangin teman-teman kan. Aku nggak usah ngedit Canva lagi gitu, atau tetap ngedit Canva nih, tapi tinggal ngambil gambar dari hasil influencer itu, terus dimodif dikit, diposting gitu. Jadi enak banget karena teman-teman satu ngisi konten di akun Instagram pasti ya, tapi bisa ngisi konten di marketplace, pakai foto produknya lebih keren, ada orang yang lebih cakep, lebih Ya. ganteng gitu kan, Benar-benar. ya udah dimasukin ke foto yang ada di marketplace. Terus kalau teman-teman ngiklan langsung pakai Facebook Ads atau Instagram Ads, ya udah dimasukin ke landing page. Jadi foto-foto influencer dimasukin ke landing page. Jadi otomatis lebih bagus dari sisi penjualannya juga nantinya gitu. Nah itu pertama tujuannya itu dulu. Jadi get content. Habis get Hmm. content, baru masuk ke yang selanjutnya kan. Selanjutnya tuh masuk ke follower teman-teman, tingkatin follower. Biasanya kan giveaway ya supaya akunnya naik. Ya. Kalau aku share di endorse roadmap, jadi aku ada sebuah roadmap buat teman-teman yang khusus yang UMKM yang baru mulai. Kalau aku mau gunain endorsement itu langkahnya apa aja? Nah itu langkah Hmm. pertama itu masuk dari get content.
Tapi paralel nih, sambil teman-teman get konten, sambil kita tuh paid promote di akun publik biasanya. Karena itu paling Hmm. murah ya, murah banget Ya, kan ya, ya. dibandingin kayak influencer yang gede-gede. Kayak akun publik itu bisa mungkin sepertiganya kali ya, sepertiga atau seperempat. Dan kalau misalnya dia sama-sama punya follower jumlahnya Followernya sama, sama. di akun micro influencer misalnya 10k follower atau katakanlah 50k follower, harganya saya nggak tahu deh kalau micro influencer, mungkin kalau di tempat saya yang salon atau beauty mungkin kan harganya mungkin sekitar 1 juta atau mungkin di bawah 1 juta, 500 ribu lah ya, kalau kalau sekitar 10k gitu, 500 ribu. Nah kalau di akun paid promote bisa jadi cuma 100 ribu kan, jadi bisa Benar. satu per berapanya gitu, harganya murah banget. Nah jadi teman-teman dapetin konten dari yang influencer kecil tadi, terus teman-teman paid promote sampai followernya itu naik nih dari 0 naik ke 10 naik lagi ke 100 gitu. Jadi fungsinya untuk datengin follower baru. Atau teman-teman bisa join kayak giveaway yang rame-rame. Pernah pernah lihat kan teman-teman giveaway rame-rame Ya. gitu kan. Itu efektif kalau teman-teman lakukannya di awal-awal waktu followernya 0 sampai teman-teman followernya cukup tinggi lah. Sampai 400 atau sampai 500 itu bisa dilakukan pakai kayak gitu. Nah, Hmm. kalau udah dapat misalnya aku udah dapat konten nih lumayan, karena kan tadi targetku adalah barter dapat konten. Setelah dapat konten yang bagus dari influencer kecil-kecil, itu dipromotkan ke akun publik biasanya gitu. Ya. Jadi supaya kita paid promote ke akun publiknya itu nggak terus-terusan bentuknya produk lagi, nanti produk sepatu lagi, produk tas lagi gitu kan. Terus biasanya di akun publik di skip tuh sama orang gitu. Yang bagus Ya. biasanya kan promote akun publik bentuknya kan kayak ada orangnya kan, ada misalnya cewek pegang sepatu gitu. Nah, materi itu teman-teman dapetin dari barter tadi gitu. Nah, Hmm. jadi begitu teman-teman kombinasiin antara get content barter terus di pack promotekan di akun publik, itu sih sebenarnya 10k itu nggak sulit teman-teman. Pasti cepat Hmm. nyampainya sebetulnya dengan cara itu. Gitu. Nah, kalau udah nyampe segitu, baru nanti naik lagi ke tahap selanjutnya main di micro influencer kayak gitu dan main di macro influencer. Kurang lebih Hmm. endorsement PP sih kayak gitu. Saya nggak tahu nih Ya. kalau dari Bro Faisal pernah menerapkan juga nggak kayak gitu, atau mungkin ada ini juga tambahan. Eh, Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip, cuman yang tak lakuin sekarang get kontennya aku masukin ke iklan. Jadi Hmm. bukan ke paid promote kan, jadi lebih ke iklan. Aku puterin di situ kalau dari aku. Cuman kalau di paid promote ke akun publik sih beberapa kali pernah. Tapi seringnya masuknya ke iklan. Jadi misal kayak ke TikTok, ke Instagram dan Facebook kayak gitu sih kalau aku Ya, ya. gitu. Ini mumpung lagi di obrolin juga sama Bro Faisal, ini bagus banget teman-teman kalau udah bisa ngiklan apalagi ya. Kalau teman-teman, pengalamanku itu kalau influencer yang udah di atas 20k, 50k itu mereka kalau diiklankan kita mesti minta izin kan. Karena mereka biasanya ada Hmm. bagi bagi komisi lah. Jadi aku mau ngiklanin materiku nih, nanti mereka kasih berapa persen, nanti kita akan bayar bisa per bulan atau kontraknya per 6 bulan misalnya kan. Atau kita ada yang kalau paling simpel misalnya masih makro influencer di bawah 100k itu kita tinggal bayar, kak aku mau iklanin materinya, ya udah bayar sekian untuk lifetime gitu. Jadi kita boleh kayak punya license-nya buat iklankan. Nah uniknya Ya. kalau influencer yang masih kecil kayak Bro Faisal bilang masih nano influencer, masih micro influencer, itu kan belum terlalu paham kayak gitu-gitu ya. Iya. Jadi kita bisa, ya udah kita bisa pakai, kita dapat get konten juga. Bayangin bisa dipakai di feed, bisa dipakai di landing page, bisa dipakai kayak Hmm. Bro Faisal tadi buat iklan juga ya. Itu sih Ya, benar. kencang jadinya. Gitu sih. Nah, tapi pertanyaan dari teman-teman mungkin ya, aku mungkin mencoba jadi itu ya, teman-teman Ya, juga. ya, Eh, Cara carinya gimana, Mas? Cara ya, carinya biar ketemu ke orang itu tuh secara teknisnya tuh gimana? Karena mungkin secara teori kita bisa nemu ya, oh harus ketemu influencer A, B, C, D, kita tawarin kayak gitu. Tapi cara nemunya itu gimana gitu? ya, ya, betul. Nah ini sebenarnya ada 4 cara utama sih, dan masing-masing 4 cara ini tuh dalamnya lebih banyak lagi. Salah satunya endorse hacking. Endorse hacking itu salah satu dari 4 cara. Yang pertama ini kita cari ideal influencer kan. Ideal influencer tuh yang kalau antara audiens kita sama audiens influencer ini sama. Biasanya aku cek dari audiensnya dari kedua-duanya. Kadang-kadang kan kita ngeliatnya cuma dari impresi, jangkauan, jumlah followers Ya. gitu kan. Tapi begitu kita nemu followers besar, jangkauannya besar, ternyata waktu kita endorse nggak works kan, karena dia nggak ada Iya. relevansinya dengan audiens kita, jadi nggak fit antara audiens kita sama audiensnya mereka kan. Sama yang selanjutnya adalah selain itu kedekatan, jadi dia bisa jualan nggak sebetulnya.
Nah, itu kita tes dia bisa jualan apa enggak. Kalau yang tadi dari endorse roadmap itu enaknya kita bisa tes dengan cara kita ngeliat dulu kan. Kalau kita kasih barter, dia bagus nggak ya jualannya, hasilnya bagus nggak? Kalau bagus, kita ajak di campaign kan biasanya kan. Kayak gitu. Nanti kalau bagus lagi, kita jadikan online brand ambassador ya namanya ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum pernah dengar online brand ambassador ya. Itu beda ya teman-teman sama brand ambassador yang sifatnya kayak di offline kan. Kalau offline kan kita lihat kayak Sampo punya brand ambassador gitu kan. Itu kan ada di billboard iya, ada di event iya, dan lain-lain ya. Tapi kalau online brand ambassador ini kan unik ya. Mungkin juga Bro Faisal juga udah pernah nyoba juga ya. Kalau online brand ambassador tuh kita bisa hemat endorse namanya kan. Jadi kalau 1 bulan kita keluar budget endorse dikali 6 gitu, misalnya satu influencer 1 juta, dikali sebulan kita endorse 6 kali, berarti kan 6 juta kan. Nah, tapi kita bilang ke dia, aku mau pakai kamu 1 bulan itu ya, dibanding jadi harganya lebih murah nih, jadi 2 juta misalnya, atau jadi 3 juta gitu. Nah itu namanya online brand ambassador. Nah ada kayak gitu-gitu tuh yang teknik-teknik yang mungkin kita jarang dengar. Yang satu tadi, mau cari tahu teman-teman ideal influencernya siapa. Begitu udah ketahuan, nanti ada 4 cara buat kita ngegali dari si influencer itu. Nah itu kita bisa cari misalnya satu, pernah nggak kita notice siapa aja sih yang nge-tag si influencer ini, teman-temannya dia, circle-nya dia. Nah itu kita bisa gali. Misalnya dari tag-annya dia, dari dia follow temennya siapa aja, dari kadang-kadang di feed itu dia foto, tapi ternyata nggak di tag ke teman-temannya. Tapi di tag-nya dia, kita bisa gali ada teman-temannya dia yang nge-tag ke dia. Gitu kan kembali kayak gitu. Nah itu kita punya ada 4 cara buat ekstrak teman-temannya dari atau networknya dari si influencer. Nah, nanti pengembangannya itu enak banget karena kalau kita tahu teman-temannya siapa, circle-nya siapa, kita buat yang namanya cluster endorse ya. Cluster endorse itu maksudnya satu circle itu ya kita endorse semuanya gitu. Jadi misalnya aku temenan sama Faisal, tiba-tiba kalau teman-teman lihat di timeline aku sama teman Faisal ada yang sama nih yang endorse kita berdua nih. Wah itu namanya mungkin dia udah riset antara aku sama Bro Faisal juga. Terus dia endorse circle. Nah, itu efeknya bagus teman-teman. Apalagi teman-teman mau misalnya launching produk dan lain-lain gitu ya. Jadi itu teknik-teknik yang teman-teman bisa gunakan cara pertama. Itu baru cara pertama ya teman-teman ya. Jadi cara pertama ngegali ideal influencernya dari yang teman-teman udah temuin. Lalu yang kedua, kita bisa pakai cara ditanya audiensnya teman-teman sendiri. Jadi kalau tadi kita dari influencernya, sekarang kita dari audiens kita sendiri. Jadi dari follower kita, dari database kita. Itu kan kita jarang ya sebenarnya. Kadang-kadang kita jarang nanya itu. Misalnya, ini aku ada 6 cara sebetulnya, tapi aku share salah satu caranya aja deh, supaya muat untuk share 4-4-nya ya. Jadi misalnya, dari audiensnya teman-teman, kalau ada orang yang follow ke teman-teman, misalnya teman-teman belum terlalu banyak customer-nya, maka kita ambil dari follower aja dulu. Jadi ada orang yang follow nih di hari ini, teman-teman jualannya tas, itu kita yang baru follow kan kelihatan kalau ada orang follow kan, kita DM, Kak, aku punya diskon untuk edisi yang terbaru nih tasku, diskonnya 30%. Tapi aku boleh tahu nggak kakak kenapa follow akunku, terus kira-kira influencer siapa yang kakak sukai gitu. Jadi kalau dia follow kan berarti dia tertarik ke kita kan. Nah itu kita gali gitu. Kalau mau simpelnya langsung ditanya influencernya siapa. Kalau di tempatku biasanya aku kasih dia kayak link survei gitu. Jadi orang yang jadi followerku itu secara random setiap hari itu aku tawarin diskon 30%, terus aku survei supaya aku tahu dia suka influencernya siapa, terus dia sukanya taste-nya itu nge-follow brand-brandnya apa aja kayak gitu-gitu. Nah itu ngegali dari si audiens kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya ada 6 cara sih teman-teman. Tapi salah satunya dengan cara kayak gitu kan kita jadi tahu punya ide. Nah ini beda sama tadi. Kalau tadi mulainya dari influencer yang kita cari, kalau ini kita mulainya dari audiens sendiri. Nah itu udah yang kedua ya. Lalu yang selanjutnya nih, yang ketiga. Yang ketiga itu aku bilangnya kita buat akun spy, jadi spy account teman-teman. Jangan kayak kita mungkin dari Bro Faisal kalau udah iklan kita pasti udah tahu ya. Buat akun baru, terus akun barunya itu kita gunakan kalau iklan ya, kita gunakan buat nge-like iklan-iklan yang lewat di timeline kita. Nah jadi kan dia teroptimasi untuk ngasih iklan-iklan kan banyak ke kita gitu. Nah itu aku gunain juga tuh teman-teman. Aku gunain itu untuk follow influencer-influencer di satu niche yang sama. Nah, jadi kalau dia udah ngumpul, udah kumpul influencernya, lama-lama si algoritmanya Instagram tuh terlatih teman-teman. Terlatih buat apa? Dia akan terlatih nyari influencer yang kurang lebih circle-nya sama,
terus influencer yang juga follow akun-akun yang sama kayak gitu. Jadi dia lebih teroptimasi. Nah, itu jadi enak banget sebenarnya teman-teman bisa nyari influencer. Tinggal masuk ke sebuah influencer, terus kan diklik recommended influencer kan. Kalau teman-teman Ya. pakai akun online shop atau teman-teman pakai akun pribadi gitu ya yang udah browsingnya macam-macam, itu nggak optimal tuh keluar recommendationnya gitu ya karena udah campur kan interestnya Ya. gitu. Nah kalau teman-teman pakai akun baru, akun spy itu jadinya enak banget, jadi tertarget banget gitu. Itu Hmm. menggunakan atau melalui fitur sosial media. Aku kasih bonus satu lagi deh, fitur sosial media itu teman-teman bisa selain create kayak gitu, aku biasanya juga masukin kayak aku lihat tuh di sosial media itu kan ada akun search ya, search. Jadi fitur search di Instagram. Nah, kalau Hmm. tahun dulu, tahun 2000 berapa ya, 2006, 2010 gitu, itu kita nge-search cuma username doang kan. Jadi kayak Oh cuma bisa iya. nge-search namanya aja gitu. Nah, ini tipsnya teman-teman sekarang bisa gunain search bar itu buat searching influencer. Terutama kalau teman-teman misalnya, aku jualannya diet atau food, makanan. Aku mau coba barter atau endorse ke fitness coach. Nah, fitness coach itu kan biasa punya gelar kan. Teman-teman pasti tahu ada Ya. gelar fitness coach ya. Biasanya ada CPC atau apa gitu ya. Nah, itu teman-teman searching di search bar Instagram. Nanti keluar semua tuh. Karena sekarang Oh search bar iya. Instagram tuh dia nge-scan-nya satu, nge-scan username ya. Jadi username dia kan di-scan. Terus kedua, dia nge-scan nama juga. Jadi username, nama di-scan. Tapi yang baru tahu, mungkin teman-teman juga baru tahu update-nya, dia tuh juga nge-scan bio juga. Sama nge-scan Oh iya caption. benar, benar. Ya kan sekarang yang baru update ya. Nah, tapi ini mungkin teman-teman dalam rangka membuat konten udah pernah denger nih, udah pernah tahu. Tapi kita belum menerapkan buat nyari influencer, Iya, iya. cari endorse. Nah, itu yang cukup powerful karena begitu aku terapin, oh ternyata banyak banget ya aku bisa dapetin influencer-influencer, para coach-coach itu, para financial consultant gitu yang punya gelar-gelar, itu kita bisa dapetin database banyak dari situ. Gitu. Ini Iya, juga iya benar. kita lakukan tuh. Masih ada banyak lagi turunannya dari fitur sosial media ini sebenarnya, tapi aku share sedikit-sedikit aja ya supaya teman-teman nanti bisa dapat juga nih tips-tipsnya biar nggak kecepatan ya. Lalu yang keempat, nah yang keempat baru pakai endorse hack. Jadi kalau tadi yang pertama kan kita dari ideal influencer, kita cari kira-kira yang influencer yang sama kayak itu siapa. Contohnya kalau aku tuh di salon, aku sama kayak ibu-ibu punya anak satu, itu target audiens aku tuh. Hmm. Ya udah, aku cari ideal influencersku dulu, terus aku ekstrak semua koneksinya dia. Terus cara kedua tadi Oh, itu dari audiens kita kan, kita dari audiens follower atau pembeli, kita dapetin juga influencernya. Terus yang iya, ketiga iya. tadi dari fitur sosmed, dari fitur sosial media itu ada beberapa teknik juga sih sebenarnya. Terus yang keempat ini baru endorse hacking. Nah kalau tadi dari ideal influencers, dari audience, dari fitur sosmed, kalau endorse hack ini dari bisnis lain. Jadi Hmm. di brand-brand lain gitu. Yang aku suka lakukan yang paling powerful itu kalau teman-teman udah nge-endorse satu influencer, terus kita lihat si influencer itu dia follow brand-brand apa aja. Kan biasanya Hmm, influencer benar-benar. bakal follow brand kan. Nah, itu kita dari Ya. situ kita coba lihat juga dia pola endorsementnya kayak gimana. Jadi mulai endorsing. Nah, itu nanti baru Hmm. ya, paling nggak ada 4 cara itu sih. Banyak ya ternyata ya. Iya, iya, menarik sih, menarik. Dan itu banyak yang sejujurnya aku pribadi juga baru nggak gitu loh. Baru, dan mungkin teman-teman di sini juga baru nggak banget kayak gitu. Apalagi yang baru mulai itu agak ngedenger ini tuh, wah banyak banget kayak gitu kan. Yang perlu dilakuin itu banyak banget. Tapi buat teman-teman yang baru mulai, ambil salah satu dulu aja, nanti bertahap dikerjain satu-satu kayak gitu. Kalau semuanya dipikirin nggak dimulai-mulai jatuhnya. Gitu Betul. sih. Intinya teman-teman Tapi sekarang tuh nyari influencer nggak sesulit itu kalau teman-teman tahu tahapan-tahapannya kayak tadi ya, bahkan langsung kelihatan di sana. Emang sih kalau kita masuk ke Instagram tuh yang kelihatan kan kayak akun yang udah besar, misalnya kayak Gisel, ya, kayak Inspirasi gitu ya, itu kan udah benar-benar. followernya udah jutaan gitu, bahkan puluhan juta gitu. Ya pasti mereka kelihatan duluan gitu. Nah yang susah emang cari influencer yang kayak Bro Faisal bilang followernya kecil, tapi dia kok fotonya bagus ya. Terus dia buat kontennya juga keren ya gitu. Kita bisa ambil, bisa pakai buat ngiklan kayak tadi Bro Faisal bilang. Kadang Diedit, pakai buat kadang mereka belum bisa cara menjualnya juga sih, belum bisa memonetize itu juga. hmm, betul betul. Soalnya emang kita nggak bisa
ini juga ya nggak bisa menyangkal bahwa kalau jadi creator itu bangun akunnya kan lama banget ya bro. Mungkin Bro Hmm. Faisal aja bangun akunnya setahun lebih nih buat akun ini ya sampai 100K gitu. Punya aku juga aku bangunnya sampai 3 tahun sekarang. Jadi mungkin si kreator ini tuh baru punya kemampuan buat dia monetize itu di tahun-tahun ya mungkin tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Baru dia sadar oh ternyata aku udah bangun audience, terus aku nanti bisa monetize. Tapi kalau dia followernya masih 10K, masih 20K, itu nggak kepikiran mau monetize ya. Kepikirannya bangun akun dulu kan waktu itu. Nah itu momen yang tepat buat teman-teman ajak itu tadi, ajak barter, diambil konten gitu. Ya, jadi buat teman-teman mungkin apa ya, gini sih, di beberapa followerku yang nanya itu kebanyakan masih belum apa ya, belum dapat kalau influencer tuh ada yang bisa dibarter gitu. Nah, Hmm, dari Mas Yosef itu cara barternya itu gimana? Cara menawarinya biar mereka mau lah, karena nggak semua itu ngerti cara barternya kan. Emang iya, mau ya mereka mau. Nah, sebagian orang kan iya, kepikiran kayak gitu. iya. Jadi kalau kayak gitu berarti ketahuan kamu belum pernah nyoba ya. Mungkin kalau udah pernah nyoba pasti ada teman-teman. Jadi aku punya teman nih kebetulan nih dia toko kue kan kebetulan di sekolah kubis itu aku menangani mereka-mereka yang punya lokasi di offline gitu tapi mereka mau masuk ke online. Ya, aku sebutnya digital marketing bisnis offline itu kan. Jadi dari offline masuk ke online. Nah di pandemi itu tokonya dia kan tutup kemarin belum buka gitu. Terus dia pindah ke online. Terus pertanyaannya budgetku tuh nggak ada buat di online gitu ya. Padahal dia punya budget buat ini ya buka toko gitu ya. Kadang-kadang emang gitu sih. Orang di offline punya budget buat buka toko tapi nggak punya budget buat bisnis online gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu intinya dia bilang, langkahku harus gimana nih? Ya udah get konten dulu gitu. Nah ternyata dia coba chatting-chatting dicari beneran ininya influencer-influencer yang kecil. Terus pada akhirnya ya dia bisa dapat beberapa itu gitu. Nah cara kontaknya gimana? Aku paling mudahnya sebenarnya kalau di template-nya tuh ada ya template chatnya gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal copy paste aja template-nya ke influencer-influencer itu. Tapi pada dasarnya kesalahan utama gitu ya dan satu-satunya mereka yang mau dapat barter tapi malah dikasih red card itu ada kesalahan terbesarnya yaitu minta red card gitu ya. Jadi kalau Hmm, teman-teman ya. baru baru chat influencer terus yang teman-teman minta adalah red card-nya berapa itu udah pasti nggak gratis gitu ya udah pasti bayar gitu ibaratnya gitu. Benar, Nah, benar, jadi benar. artinya kalau teman-teman mau dapat barter, maka harus strateginya beda dengan cara waktu teman-teman minta red card. Karena kalau kita udah pasti minta red card, ya pasti ujung-ujungnya dikasih red card dan pasti bayar gitu. Nah, jadi pertama kita nanti biasanya kalau dari aku punya saat ini kan waktu aku masih jalan sendirian ya. Tapi kalau sekarang aku punya 2 orang nih, job desk-nya dua-duanya beda. Yang satu job desk-nya untuk ya endorsement kayak biasa ya. Jadi satu endorsement minta red card, habis itu buat campaign, endorsement dan lain-lain. Satu lagi job desk-nya buat barter. Jadi nanya barter gitu, bukan nanya Ya, ya. kak red card dong nggak gitu kan. Itu pasti bayar jadinya gitu. Nah itu kurang Ya. lebih simpelnya gitu teman-teman. Sebetulnya kalau kita udah dapetin si influencer-influencer ini dengan 4 metode tadi, itu pasti dapat influencer-influencer yang kecil-kecil dan bagus-bagus. Teman-teman tinggal pakai template-nya tadi, copy paste template, terus dilakukan itu, dicek-cek berkali-kali gitu. Itu dapat sih, karena aku setiap bulan itu, ini mungkin buat teman-teman yang belum rajin endorse ibaratnya ya, mengagetkan juga ya, tapi memang bisa kita dapat kadang-kadang influencer yang bahkan verified atau yang followernya 50K lebih. Kadang-kadang kalau cocok sama produk kita, kita tanyain pakai template yang Ya, gratisan, benar, dia mau benar. juga gitu ya. Pernah, Benar, pernah benar. juga ya bro? Ya, ya. Karena nggak semua influencer tuh apa ya, butuh uangnya sih, kadang butuh fasilitasnya Iya, juga. betul Iya, iya, banget. benar. Benar. Ini Ini dianalisa buat aja kayaknya sama UMKM ya. iya, cocok cocok banget buat teman-teman yang baru mulai karena kondisinya gini sih, sebenarnya sama aja dengan kita minta tolong teman-teman kita. Contohnya ini pakai circle kecil ya. Kita minta tolong sama komunitas kita untuk bantuin promosiin teman-temannya. Sama aja sebenarnya kita kan lobby teman kita, terus promosiin ke circle-nya mereka-mereka lagi. Nah ini dengan konsep ini dipindah ke kita nawarinnya ke influencer yang punya dampak lah kayak gitu. Jadi hampir sama ya ibaratnya kita ngajak orang untuk tak kasih produknya, bantu promosiin kayak gitu. Kalau cocok biasanya mereka suka-suka aja sih. Banyak sekarang baru banyak di TikTok sih. Jadi di TikTok kan banyak yang influencernya naiknya cepet nih.
Mungkin Iya, iya. tiba-tiba 1 juta atau tiba-tiba berapa ratus ribu gitu kan dalam sebulan. Nah itu biasanya mereka juga belum ngeh kan untuk memonetisasi si akunnya itu bagaimana. Eh, Banyak sih mereka yang malah butuh produknya, mereka tuh seneng etalasenya banyak, terus mereka promosiin dan mereka seneng aja dapat affiliate affiliate kayak gitu kan, hasil affiliate itu Iya. jutaan jutaan, itu seneng sih dapat paket yang mereka suka dan mereka mau coba tapi dulu biasanya nggak mau beli atau nggak mampu beli, ketika dikasih produknya secara free mereka seneng-seneng aja sih biasanya. Betul betul. Makanya aku senang banget juga ini Gelap sama Bro Faisal karena mungkin kebanyakan UMKM itu kita kan melihatnya dari satu sisi ya sebagai pebisnisnya aja. Nah kebetulan aku teman-teman sama Bro Faisal ini berdua ini kan kita pebisnis iya, tapi kita kreator juga iya ya. Jadi kita ngelihat kayak dari dua sisi itu loh. Kita Iya, ngelihat iya. dari sisi pebisnisnya itu kayak gini, tapi dari sisi si kreator itu kayak gini gitu. Dan ternyata ada Betul. peluang sebenarnya teman-teman yang mungkin banyak dari kita yang UMKM kita nggak ngelihat nih bahwa banyak peluang bisa barter gitu. Itu benar banget sih. Yang di TikTok itu sekarang banyak yang besar-besar, cepat besarnya, dan mereka tuh justru seneng ya kalau nerima Iya. endorse dari kita ya. Itu benar banget sih. Itu Apalagi aku baru tuh, nanya TikTok Live nih. TikTok Live nih banyak banget TikTok Shop yang ingin ngafiliatin. Bahkan cuma ngasih produk doang, bayarannya murah tuh masih banyak sih yang mau kayak gitu. iya benar. Sebenarnya jadi peluangnya gede banget ya. Asalkan teman-teman Ya, satu tahu si influencernya siapa, terus teman-teman kontak si influencernya. Nah, kendalanya emang karena kita di UMKM ini banyak yang nggak biasa untuk nge-search-nya, ngegali-galinya, ya jadinya nggak tahu peluang-peluang itu ya. iya, iya benar. Tapi dari Mas Yosef tuh kebiasaannya atau cenderungnya lebih senang pakai manajemen atau cari sendiri? Hmm, dulu aku tuh sempat nyoba sebenarnya pakai manajemen, tapi di awal setelah aku nyoba pakai manajemen endorse, aku jadi mikir lagi sih. Kalau influencer kayak aku ya, misalnya kita jadi kreator, ternyata nggak semua kreator itu mau dimasukin ke manajemen endorse. Jadi Ya, manajemen endorse itu benar. kan nggak nerima semua influencer kan. Jadi cuma yang Ya, bagus-bagusnya doang. Misalnya kalau dia udah 100K atau udah sampai 1 juta, pasti manajemen endorse tuh mau ngelola tuh. Tapi kalau influencer cuma 10K, cuma 20K, cuma 30K, kayaknya manajemen endorse juga males ngelolanya gitu kan. Soalnya dia nggak dapat bagi hasil gitu ibaratnya. Terlalu apa ya? iya. Terlalu kecil kan gitu. Nah, jadi akhirnya aku ngeliat peluang nih. Oke, berarti yang gede-gede itu di manage sama manajemen endorse. Terus yang kecil-kecil yang nggak di manage ini sebetulnya punya value loh mereka. Fotonya bagus, buat kontennya bagus, terus lagi Hmm. antusiasnya banget kan mereka. Kayak aku jadi kreator nih, jadi influencer, lagi rajin foto-foto, rajin buat konten gitu. Tapi belum banyak yang endorse aku. Terus kita ketemuin akun mereka, terus kita tawarin, kita kasih barter. Itu senangnya bukan main kayak, aduh gila gue buat akun dari 0 sampai 10K, akhirnya dia kasih gue endorse ya gitu. Mereka Iya, senang iya benar. juga gitu. Jadi kurang lebih Benar. aku ngelihat bukan cuma kayak ada influencer gede nolongin UMKM. Kadang-kadang kan ada influencer di pandemi itu dia nolongin si UMKM kan, di endorsein gratis gitu buat UMKM. Tapi kadang-kadang bisnis kita itu bisa nolongin influencer juga supaya dia Ya, punya kayak katalog kan. ya benar benar benar. Ya ibaratnya gini sih. Contoh yang deket banget sama aku lah. Contoh aku bikin akun yang tentang inilah. Tiba-tiba dapat tools tentang jualan dan aku pergunain buat jualanku sendiri dan aku nggak perlu berlangganan kan seneng-seneng aja ya. Betul. Misal kayak software keuangan, contoh itu software keuangan atau software tentang eh, apa kelola iklannya kayak gitu kan kita ya merasa terbantu juga kalau dari sisi akunya gitu. Jadi buat teman-teman jangan apa ya jangan pesimis sama produknya, mesti ada beberapa orang masih merasa produkku masih kayaknya nggak dibutuhin sama si influencer ini gitu. Jadi dicoba aja dulu hubungin mereka. Kadang pertama stepnya tadi nyari barteran dulu. Kalau barteran nggak mau ya bisa lewat dari sisi red card. Tapi ya disesuaikan dengan anggarannya masing-masing sih. Kayak gitu. Gitu. Kalau tadi jawabannya pakai agensi apa enggak, sekarang aku kebetulan mungkin kalau teman-teman endorse-nya kayak udah 31 bulan gitu, itu mungkin masuk akal kalau pakai agensi gitu ya. Karena agensi sekarang kan juga budget-budgetnya misalnya, teman-teman mau dicariin nano influencer deh, influencer kecil-kecil gitu.
itu mereka nge-charge teman-teman itu lumayan kan, 5 juta sampai 10 jutaan gitu. Dapatnya influencer yang kecil-kecil doang gitu, yang kayak nano influencer kecil-kecil gitu. Yang sebetulnya teman-teman kalau misalnya lihat di misalnya di Endorse Mastery ini kan, aku ada course namanya Endorse Mastery. Itu teman-teman udah Hmm. bisa melakukan sama seperti yang si agency itu lakukan gitu. Jadi bahkan Ah, kalau iya. teman-teman misalnya aku lagi nyari peluang nih habis lebaran gitu ya, ya udah buat agency influencer gitu ya dari materi-materi yang ada di Endorse Mastery ini gitu. Karena banyak orang yang emang nggak ngerti cara cari influencernya. Padahal banyak agensi di luar sana nge-charge-nya itu lumayan sebetulnya. Harganya buat si Ya. influencer. Oh, jadi itu ya berarti endorsing ini bisa dari sisi buat si pebisnisnya, bisa dari sisi orang yang baru mau bikin bisnis tentang itu. Tentang agensi ya. Karena sekarang Iya, banyak tentang itu. banyak yang udah nge-share misalnya aku mau buat konten supaya viral di Instagram atau di Reels. Kan banyak tuh yang udah tahu mengenai itu. Terus ada juga teman-teman yang udah belajar sama teman-teman kita yang buat kelas mengenai Facebook Ads atau Instagram Ads. Kayak Bro Faisal ini kan juga ada kelas Facebook Ads ya kalau nggak salah ya Bro. Facebook Ads. Nah, Iya, aku iya. mau lengkapin teman-teman tuh harus punya mapnya itu harus lengkap puzzle-nya. Jadi salah satu puzzle-nya teman-teman lengkapi dengan cara endorse juga gitu. Biasanya kalau Iya. teman-teman udah punya puzzle cara buat konten, terus udah punya puzzle Facebook Ads atau Instagram Ads, ditambahin puzzle endorse, nah itu baru enak ya kayak Bro Faisal tadi ngajarin Facebook Ads sih iya, tapi dia juga jago endorse juga nih, rajin endorse juga gitu. Ya, karena kalau dari apa ya pengalamanku tuh sebenarnya ya penjualan terjadi dari ketika kita penawarannya cocok tapi juga jangkauannya lebih luas. Agak sayang sih kalau produknya udah bagus, penawarannya bagus tapi jangkauannya nggak gede kan. Jadi salah satunya itu juga dengan pakai endorse itu kan dua sisi ya, satu bisa untuk closingin, yang satu bisa untuk bikin konten untuk memperluas lagi gitu. Nah, tadi ada yang nanya nih Mas, dari sisi di kolom komentar. Kelasnya tadi itu di mana? Endorse hacking tadi. Oh iya, jadi ini sebetulnya ada di sekolah pebisnis. Kebetulan belum launching teman-teman. Jadi ini kita, aku rencana launchingnya habis Lebaran. Tapi teman-teman bisa masuk aja ke endorsemastery.com sebetulnya. Jadi kenapa aku membuat kelas ini? Karena kan saya sendiri itu adalah trainer di corporate kan, bantuin beberapa brand-brand gitu sebagai digital marketing consultant. Nah kemarin itu sebelum Lebaran ini aku muter ke beberapa kota di Indonesia. Jadi pas aku muter itu ternyata yang salah satu mereka butuhkan itu adalah cara untuk endorse. Karena aku ngelihat para UMKM itu udah sibuk ngurusin bisnisnya. Kayak aku udah sibuk ngurusin di dapur, ngurusin packing dan lain-lain. Aku sibuk di marketplace ngurusin stok dan lain-lain. Aku nggak punya waktu lagi buat bikin konten biasanya. Kendala Ya, banget tuh buat mereka tuh. Terus aku harus personal branding, aku harus supaya bisa viral di TikTok atau FYP di TikTok atau viral di Instagram gitu. Itu susah mereka. Nah akhirnya kemarin yang aku lakukan di roadshow itu aku ngajarin mereka ya udah kalau kita masih nggak apa-apa sih teman-teman berusaha viral nih, berusaha personal branding karena kan wajib ya. Tapi waktunya kan nggak sebentar ngebangun akun kayak Bro Faisal sama aku juga gitu. 1 tahun lebih pasti. Nah sementara itu teman-teman belajar memanfaatkan orang lain untuk brandnya teman-teman. Jadi teman-teman langsung temuin orang yang udah punya customernya teman-teman lah. Itu kan hmm. influencer itu kan adalah orang-orang yang udah punya customernya teman-teman. Ya Kalau benar. dibandingkan sama teman-teman bangun sendiri nih personal branding dan lain-lain, teman-teman bangun kolamnya sendiri kan. Ini kita tinggal masuk ke tempat kolam orang lain, terus kita tinggal ambil di sana kita pancing gitu. Jadi itu yang aku Ya. kemarin sharing selama beberapa bulan ini. Terus aku lihat ternyata kayaknya di online itu juga butuh ya teman-teman yang di sekolah pebisnis gitu. Jadi aku akhirnya ya udah deh dari semua workshopku itu yang offline aku paketin dijadiin course si Endorse Mastery ini gitu awalnya. Ya, ya, benar-benar. Iya sih ya. Kalau dari pengalamanku sih, menurutku endorse salah satu yang paling cepat hasilnya. Karena kalau yang lain-lain itu jalurnya mungkin agak lama. Misal kayak iklan pun harus butuh konten. Kontennya bisa dari itu tadi kan. Jadi menurutku dari pengalamanku juga endorse itu udah paling paling cepat tapi nggak paling cepat banget sih. Jadi endorse itu membantu buat teman-teman yang baru mulai. Kalau tahu caranya dan tahu penempatan orangnya itu bisa lebih murah dan hasilnya lebih cepat sih. Karena mereka udah punya audiensnya kan. Dan kalau kita cocok milih si orang itu, ya produk kita akan terjual dengan enak kayak gitu. Iya. Buat teman-teman sih cocok Dari banget sisi kalau misal.
kreator ya, kita dari sisi kreator, dari sisi orang yang nge-share konten dari sekolah bisnis atau dari Bro Faisal, kita tuh kalau misalnya engagement kita lagi turun, terus kita lagi followernya lagi turun, itu kan kita kayak mesti berpikir 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu kan. Ini aku harus buat konten apa dan lain-lain gitu. Nah Ya, kalau ya. teman-teman pebisnis, teman-teman yang punya brand di bisnis, kalau si kreator atau si influencer itu lagi turun engagementnya, yang kita lakukan apa? Pindah, kita endorse orang lain kan. Gitu. Jadi Ya. lebih gampang sebetulnya buat teman-teman nggak mengalami kesulitan-kesulitan itu double. Sebagai pebisnis juga sulit, sebagai kreator juga pusing juga gitu ya. Itu yang kita alami sebetulnya ya. Antara profesor. Ya, ya, ya. Jadi salah satunya juga sebenarnya menurutku si endorse itu bisa sebagai apa ya, kayak valid apa ya namanya berarti ya, social proof ya. Ya. Jadi kayak produk itu udah dipakai orang dulu gitu. Jadi daripada penjualan pertama, biasanya kendala dari teman-teman yang baru mulai kan nggak ada yang beli atau nggak ada yang memakai atau nggak ada yang review kan. Nah, Hmm. dari endorse ini biasanya kita bisa dapat dalam tanda kutip pengakuan lah si produk ini tuh kayak gini, maksudnya sesuai dengan value yang kita mau berikan di produk ini. Nah, kalau kita belum endorse atau barter tadi, produk kita kayak ya kosongan, udah review nggak ada, kalau di marketplace nggak ada ratingnya, ya ngejualnya agak berat nih. Kita mau ngiklan sebagus apapun, kita bakal kalah sama toko sebelah yang udah punya reputasi atau udah ada omongan orang. Karena memang dari pengalamanku, konsumen lebih percaya orang lain sih daripada claiming kita sendiri. Kita ngeklaim produk kita A, B, C, D, tapi kalau orang lain pengakuannya jelek, orang tuh percaya sama si orang lain nih. Bahkan kalau misal contoh produknya kayak apa ya, skincare. Skincare itu kalau misal si penjualnya klaim tentang A, B, C, D, pasti orang konsumen itu akan nyari kayak di review artikel mana, atau di review dari orang siapa, atau akun publik apa. Jadi harus nyari validasi di luar dulu, baru percaya dengan claiming dari si brand itu. Itu menurutku sih. Beda kalau misalnya Jadi buat konten marketing. yang dari influencer yang pihak ketiga ini, itu yang kita iklankan ya, kayak strateginya tadi dari Bro Faisal ya. Jadi secara nggak langsung mungkin teman-teman sama-sama pakai ads nih. Yang satu pakai ads isinya produk kita kita aja, kita iklanin pakai ada benefitnya apa, pakai diskon gitu ya. Satu lagi sama-sama ngiklan dengan budget yang sama, tapi yang diiklankan itu adalah tertepas apa orang ketiga ya. Jadi testimoni orang ketiga. Nah, itu lebih powerful iklan teman-teman jadinya. Itu tadi bagus juga sih. Tapi satu lagi juga sama sih, di timeline kita itu kadang-kadang pernah nggak teman-teman? Kita punya sepatu nih, jual sepatu. Kita kasih ke tante kita atau om kita atau sepupu kita gitu ya. Terus fotoin dong buat aku di sosial media, di Instagram gitu. Terus mereka foto sih, mereka menolong kita sebetulnya. Difotoin sama mereka. Terus kita ambil fotonya, diposting di Instagram. Kita lihat, kok dibandingin sama yang brand-brand bagus kok jauh banget ya gitu ya. Fotonya ya dari tante kita, dari om kita, dari sepupu kita itu nggak sebagus yang brand-brand itu gitu kan. Nah itu Ya. biasanya teman-teman menggantikan foto orang-orang tadi itu dengan influencer yang kecil-kecil tadi, yang nano sama mikro tadi gitu. Yang mungkin nggak tahu, nggak besar brandnya itu, belum besar personal brandnya, nggak sampai ratusan kayak followers, tapi orang lihat fotonya itu kayaknya bagus ya. Ada cewek, ada cowok Ya. ganteng, terus dia pegang produknya teman-teman, diposting di feed teman-teman. Nah, itu fungsinya tuh. Ya, ya. Berarti tetap kalau dari kita tetap sebenarnya harus pinter-pinter nyari juga ya. Untuk nyari orang itu harus tepat dengan si produknya, terus harus ya tepat strateginya juga, karena kalau menurutku kita kalau nggak pakai strategi, momentumnya nggak dapat juga sih. Jadi eh, mungkin orang ini besar juga, misal contoh influencernya besar nih, kita ngasal nembak aja, oh produk ini mau tak endorsein ke si influencer besar, tapi kalau nggak dapat momentumnya, bahkan teman-temanku ada yang cerita nggak ada hasilnya juga, bahkan kayak gitu. Hmm. Tapi itu benar juga ya, kalau kita bandingin sama kayak 2010 gitu, kalau kita endorse tuh bisa langsung dapat salesnya itu kan cepet ya teman-teman ya, langsung dapat Benar. beberapa kali lipat gitu. Tapi kalau sekarang itu, makanya aku juga inget di tahun-tahun 2000, dekat-dekat 2020 itu kan ada akun bisnis sama akun creator kan, yang ada profile Hmm. visitnya. Nah, aku Hmm. rasa itu salah satu juga buat kita ngukur sebenarnya endorse-nya berhasil apa enggak tuh. Jadi kalau sebenarnya kita udah endorse, ternyata profil visita naik nih di hari itu gitu, di 1, 2, 3 hari itu. Berarti kemungkinan endorsement teman-teman itu berhasil. Cuma mungkin Gitu.
timeline teman-teman tuh belum bagus gitu ya. Mungkin Hmm, mereka ngelihat timeline teman-teman tapi nggak closing, kurang rapi, kurang testimoni dan lain-lain, ya. atau kurang foto-foto nano influencer tadi yang kecil-kecil tapi pakainya foto tante kita, pakai foto om kita, pakai foto sepupu kita gitu. Akhirnya udah endorse ke influencer besar tapi nggak closing. Itu pengalamanku sih. Jadi aku tuh kan awalnya di offline, jadi bazar tuh bazar gitu awalnya. Terus dari situ masuk ke endorse, coba endorse. Karena emang menurutku dari aku yang dari offline ini paling gampang dibandingin ads yang belajarnya itu cukup lama adalah endorse. Benar-benar. Karena tinggal cari orangnya siapa, kita tanya, kita bandingin, terus kita endorse. Nah, tapi kesalahan terbesarku adalah dulu aku udah nabung waktu endorse. Jadi udah jualan, dapat profit, aku tabung. Bulan pertama aku tabung 500.000. Bulan kedua tabung 500.000. Bulan ketiga tabung 500.000 kan. Harapannya itu ngumpulin duit sampai cukup besar, 5 juta, 6 juta. Langsung endorse influencer yang jutaan. Paling Besar. enggak waktu itu aku tuh yang 800k followers yang aku endorse ke dia kan. Ternyata setelah endorse ya nggak jadi penjualan gitu kan. Itu nyeselnya setengah mati sebenarnya sih, karena aku udah nabung di beberapa beberapa bulan itu kan, terus aku endorse gitu. Nah itu karena aku nggak tahu bahwa ternyata endorsement itu ada roadmapnya ya, ada strateginya ya. Endorse apa dulu, masuk ke endorse apa dulu, baru selanjutnya endorse yang gede gitu. Iya, iya. Tapi kalau dari sisi Mas Joseph lebih cenderung, tapi mungkin dari pengalaman akan tahu sih jawabannya, Pak. Lebih cenderung kita endorse yang gede tapi satu atau kita kecil-kecil tapi banyak. Oh iya iya iya. Ini menarik ya, karena ini lagi ada tren kan teman-teman mungkin dengar juga ya. Kayaknya sekarang paling bagus itu micro influencer karena engagementnya tinggi kan. Itu kan pasti di atas 5%. Kadang-kadang ada yang micro influencer sampai 10% gitu. Jadi banyak juga teman-teman bahkan yang dari teman-teman yang agensi menyarankan pakai micro influencer aja, nano influencer. Cuma kalau dari aku sebetulnya kalau engagementnya tinggi pasti tinggi sih, karena semakin besar Hmm, follower itu semakin kecil engagement kan. Jadi kalau milihnya yang ya. tinggi pasti yang paling kecil. Cuma kan jangkauannya kecil, followernya kecil, jadi percuma juga sebetulnya. Hmm. Jadi memang saranku kalau milih yang kecil atau milih yang gede, sebaiknya teman-teman mix. Jadi di mix jadi satu gitu. Tapi kalau aku nggak belum bisa mix, belum bisa endorse banyak itu gimana? Kalau aku milih antara mau satu yang besar atau kecil tapi aku bilangnya dicicil ya. Dicicil tuh Ya. 10K dulu, ditambahin 10K, ditambahin 10K kan nanti sama dengan 800K juga kan gitu. Jadi itu teman-teman Ya. bisa makan kayak gitu tuh, terutama kalau budgetnya terbatas. Mantap, mantap, mantap. Nah, itu Keuntungannya menarik beda banget ya. juga ya. Kalau misalnya Hmm. yang nyicil, keuntungannya teman-teman punya fotonya lebih banyak. Misalnya karena Ya. nyicil 1 bulan 1 kali, 12 bulan teman-teman punya 12 konten. Tapi kalau Hmm. teman-teman langsung ambil yang 800K, mungkin nggak kayak gitu keuntungannya. Tapi ada keuntungan kedua. Teman-teman dapat influencer yang banyak orang udah kenal. Terus bisa Ya. digunakan di website teman-teman, di marketplace teman-teman, bisa digunakan di repost berkali-kali di akun Instagram teman-teman gitu ya. Jadi keuntungannya emang berbeda sih, tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Ya, 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 mantap, mantap, mantap. Menarik ya ini pembahasan tentang endorse-nya. Jadi membuka wawasan aku pribadi juga dan buat teman-teman tentunya pasti mendapatkan insight-nya sih. Jadi mungkin apa ya pesanku buat teman-teman yang baru mulai dan ingin belajar bisa nih belajar sama Mas Joseph. Nanti bisa belajarnya ke endorse hacking, di mana endorse hackingnya ini sebelum sebenarnya belum launching juga. Jadi boleh Ini teman-teman nabung. endorsemastery.com. Nanti bisa atau misal kalau nulisnya susah atau nanti lupa bisa DM aja ke mungkin sekolah bisnis bisa nanti dibales sama admin atau sama mas dosennya sendiri Ya. gitu sih. Jadi Uh, kalau ini mungkin aku boleh tambahin sedikit. Ini yang di endorse hacking itu teman-teman kalau pemula banget, teman-teman bisa dapat banyak yang tadi tuh strategi-strategi barter. Tapi kalau teman-teman udah cukup rajin endorse, nah teman-teman belajar yang namanya campaign. Nanti kita masuk ke dalam campaign. Campaign tuh hmm, maksudnya ngendorse nggak cuma satu nih, tapi biasanya ada goals-nya. Jadi campaign untuk produk launch, campaign untuk marketing teman-teman studionya baru buka, marketing untuk ya itu kan ada campaign namanya. Biasanya beberapa influencer. ya. Nah, cara buat campaignnya gimana tuh gitu. Nah, itu ada aku nanti sharing juga di Endorse Mastery itu. Ada namanya roadmapnya itu namanya Perfect Campaign Formula. Jadi ada 5 tahapan. Teman-teman tahapan itu apa aja gitu. Nanti aku kasih contohnya di sana berdasarkan case study-nya juga. Jadi teman-teman yang Hmm, advance pun bisa dapat sesuatu dari situ. ya. Tapi itu kayak brief itu diajarin juga nggak, Mas? Bikin brief ke influencer kan orang
influencer tuh juga harus di brief ya. Maksudnya beberapa orang juga yang baru mulai jualan, influencer atau artis itu nggak di brief sama sekali. Kita cuma minta tolong promosiin doang. Tapi kan sebenarnya kita kalau nge-brief itu hasilnya lebih tinggi daripada kita tanpa brief sama sekali kayak gitu kan. Nah itu di Mas Yosef diajari nggak cara nge-briefnya gimana gitu? Ya, jadi tadi kan ada 4 cara cari influencer tuh. Dan yang keempat ini kan endorse hacking. Nanti endorse hacking ini Hmm. sebenarnya cukup panjang juga nih. Jadi salah satu cara endorse hacking itu adalah kita lihat suatu brand, sebuah brand yang mungkin mendekati sama posisi brand kita saat ini. Jadi dia Ya. brandnya saat ini udah bagus, udah besar. Tapi kita lihat dia tuh track recordnya sampai posisi yang kira kurang lebih mirip sama kita. Terus kita lihat perkembangan brand itu kayak gimana. Jadi kita nge-hack brand itu, mereka tuh campaign-nya dari awal tuh endorsementnya kayak gimana, terus campaign mereka apa aja, jadi kita endorse hacking campaign mereka juga. Nah, tinggal nanti yang bagus-bagusnya dari campaign mereka kita ambil buat campaign kita. Jadi kita remodeling Oh, suksesnya dari si brand tersebut gitu. Jadi ya, ya. daripada kita yang testing sendiri, aku belum pernah endorse influencer nih, belum pernah buat campaign, terus kita testing sendiri. Nah sayang kan, mendingan kita lihat mereka yang udah buang budget besar-besaran buat campaign influencer tersebut gitu, udah pakai agency, kita tinggal contek aja. Makanya namanya endorse hacking kan, kita contek kesuksesan mereka, kita copy ke tempat kita, terutama teman-teman yang UMKM ya. Gitu. Nah jadi Ya. kurang lebih kayak gitu sih. Mantap, mantap, mantap. Mungkin ini jadi live yang bermanfaat banget buat teman-teman. Jadi eh kalau dari aku karena ini udah mau 1 jam juga, terima kasih banget udah membuka wawasanku sendiri dan wawasan teman-teman dari tentangnya khusus si endorse hacking ini karena menurutku endorse ini di saat ini masih jadi salah satu struktur yang penting untuk bisnis online. Mungkin kalau offline ya akan berdampak juga. Karena ya offline salah satunya kayak apa ya buat ngasih tahu kalau toko itu ada di situ karena sebagian orang nggak tahu ada keberadaan toko itu juga kan kayak gitu. Jadi Ya, mungkin nanti aku bisa di dalam sini aku masukin materi buat teman-teman yang punya bisnis offline juga. Jadi mencari influencer hotspot namanya. Jadi di kota itu, teman-teman itu. itu hotspot-hotspot yang influencer itu suka ada di sana itu di mana aja. Nah, nanti kita bisa dapat tuh lokal Ya, influencer yang bisa ke tempatnya teman-teman. Gitu. Jadi pokoknya ya. teman-teman nanti bisa tinggal masuk aja dan di sana tuh aku sharingnya nggak cuma Instagram ya teman-teman ya, tapi makanya aku kasih namanya itu endorse mastery. Jadi endorsement dimanapun Oh, nanti kita pelajari. Jadi di Instagram, di TikTok, mungkin nanti kan ada sosial media baru yang udah bukan TikTok, aku nggak tahu apa gitu. ya, Nanti kita akan benar. bahas endorsementnya juga di sana gitu. Siap, siap, siap. Oh ya, tadi ini ada yang nanya di record apa enggak. Ini nanti aku insya Allah save. Semoga save-nya bisa gampang. Maksudnya kadang beberapa live save-nya nggak susah ini. Jadi ini semoga cepat dan aman. Biar bisa diputar teman-teman lagi gitu. Kalau dari aku mungkin itu dulu. Terima kasih atau mau ada tambahan dari Mas Yosef tentang endorse hacking ini? Menurutku mungkin tambahannya adalah teman-teman sekarang tuh influencer atau orang yang jadi influencer itu banyak teman-teman ya. Kalau kita waktu di pandemi itu dulu anak kecil itu mau nanya mau jadi apa, jadi pilot, jadi dokter. Sekarang anaknya kalau ditanya mau jadi YouTuber, content creator kan. Nah, kalau setelah pandemi itu orang tuanya malah mau jadi creator. Orang tuanya malah mau jadi YouTuber gitu ya. Nah, artinya teman-teman kreator influencer itu banyak banget. Tinggal kita tahu nggak cara nyari influencer yang bagus dan yang murah dan yang budget atau ekonomis ya. Nah, itu teman-teman bisa temukan sebetulnya dan bisa membuat marketing teman-teman lebih efektif lagi sebetulnya. Ya, ya. Poin penting sih itu. Jadi kayak jangan kepikirannya tuh endorse harus jutaan, ratusan juta, puluhan juta, yang ratusan ribu atau bahkan cuman barter itu masih banyak. Jadi teman-teman bisa maksimalkan itu sih. Karena semakin kita takut untuk mencoba itu ya ya udah kita diem-diem aja, nggak ada tambah-tambahan traffic gitu sih. Ya, Iya. mungkin itu dulu. Terima kasih Mas Yusuf Thank you, udah bro. mau sharing-sharing tentang endorse. Nanti kalau teman-teman masih belum puas sama live ini, bisa teman-teman bisa lebih lanjutnya ke endorse hacking atau ke sekolah bisnis DM-nya gitu. Atau nanti kalau Endorse-mastery.com. mau tanya-tanya ke aku juga boleh. Apa? Endorse-mastery.com. Oh iya, sorry, endorsemastery.com ya. Jadi teman-teman bisa masuk ke websitenya itu buat sekarang waiting list atau udah bisa daftar? Udah bisa daftar sih sebetulnya. Cuma materinya masih aku isi ke sana terus-terusan sampai komplit gitu ya. Tapi teman-teman udah bisa masuk ke sana. Oh, ya, ya.
Oke, oke, ya udah. Mungkin itu dulu Thank you Mas. ya bro. Terima kasih. Selamat malam. Aku izin untuk penutupnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton sampai akhir dan kalau misalnya ketinggalan nanti tonton siaran ulangnya aja. Terima Thank you kasih. teman-teman. Selamat malam.